Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam program 5 menit di dalam hadirat Allah. Kali ini saya ingin mengajak kita di dalam suasana Paskah ini untuk belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kemenangan. Itu sebabnya tema yang saya angkat kali ini adalah lebih dari pemenang. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita semua melihat satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Firman Allah berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di dalam konteks firman Tuhan ini, bagaimana kita perlu memiliki keyakinan iman sehingga kita mengalami kemenangan, bahkan dikatakan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saya melihat bahwa kita perlu untuk jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Di sini saya melihat bahwa kita perlu jadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang nomor satu, menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan jika Dia menjadi andalan kita, Dia menjadi pengharapan kita, kita perlu untuk cari Tuhan dan memposisikan Dia menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kalau Dia di pihak kita, siapa yang mungkin bisa melawan kita? Tantangan, masalah apapun juga saudara, kalau Allah di pihak kita, saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Dia Allah yang punya alam semesta, Dia yang punya langit dan bumi, Dia yang punya segala sesuatu. Kalau Dia ada di pihak kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Yang kedua yang saya lihat, betapa penting untuk kita memiliki, mengenal identitas kita yang sesungguhnya. Dalam ayat yang ke-33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Poin yang kedua di sini saya melihat kita perlu mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, siapa identitas kita di dalam Allah. Alkitab katakan di sini bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pilihan Allah artinya orang-orang yang Tuhan sudah milih. Alkitab katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab seorang yang berharga, bahkan istimewa di mata Tuhan. Bahkan kita adalah biji mata Allah. Saudara dan saya, Tuhan menciptakan kita baru di dalam Kristus. Kita memiliki sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Mari jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah warga kerajaan sorga. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, identitas kita jelas di hadapan Tuhan, saya percaya kita tidak akan mempergunakan waktu-waktu ini dengan sia-sia. Dan hal yang ketiga atau yang terakhir, saya melihat di sini bahwa kita perlu memiliki koneksi keintiman dengan Tuhan, selalu terkoneksi saudara. Di dalam ayat 35 sampai 39 di sana berbicara tentang siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dan pada ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Kita perlu memiliki keintiman. Waktu kita intim dengan Tuhan, siapa yang dapat memisahkan kita? Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, tentunya kita punya hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Kalau saudara menjadi intim dengan Tuhan, Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengerti apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengingatkan kembali, mari kalau kita mau menjadi orang yang lebih dari pemenang, yang pertama jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Yang kedua, mengenal identitasmu di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama datang di dalam doa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua orang yang menyaksikan video ini, Tuhan memberkati. Kalau mereka datang dengan persoalan hidup apapun juga, Tuhan tolong mereka
Hamba berdoa supaya biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami memiliki ataupun menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, di mana Tuhan kami mau jadikan Engkau nomor satu dalam hidup kami. Kami mau selalu Tuhan memiliki identitas yang baru. Kami mengenal siapa kami di hadapan Tuhan, bahkan terlebih lagi punya hubungan yang selalu intim, terkoneksi dengan Allah. Tuhan, Engkau lihat kalau kami saat ini datang dengan berbagai persoalan hidup, masalah rumah tangga, keuangan, Tuhan pulihkan. Masalah sakit penyakit, Tuhan juga jamah dalam nama Yesus, supaya oleh bilu-bilu darah-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mau katakan selamat merayakan Paskah.